Shalom pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama dan saudara umat Kristen dimanapun saudara berada. Berjumpa dengan kami kembali, Mimbar Kristen Kementerian Agama edisi hari Minggu, tanggal 20 September tahun 2020. Dan saat ini Mimbar Kristen Kementerian Agama dilayani oleh Sinode Gereja Batakaro Protestan. Dan kami berada di Gereja GBKP Runggun, Jakarta Pusat. Ingin melayani saudara. Saksikan dan ikutilah. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur buat hari yang indah ini. Kami masih bisa bersekutu walaupun tidak bertatap muka. Hari ini Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam persekutuan kebaktian kami, Mimbar Kristen Kementerian Agama dan umat Kristen seluruh Indonesia, kami mau bersatu di dalam kebaktian kami hari ini. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau berkarya di dalam kebaktian kami. Dan kami merasakan Tuhan hadir di tempat ini, di hati kami masing-masing. Mulai dari awal kebaktian ini sampai pada akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa dan memakaikan ibadah ini untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah kami, inilah doa kami. Kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus yang hidup, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah yang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, bersama seluruh umat Kristen, saudara-saudaraku yang ada di sepenjuru tanah air Indonesia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, untuk kita dikuatkan dalam menjalani kehidupan kita, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas karunia-Mu
dan anugerah-Mu serta kasih setia-Mu yang menyertai kami sampai hari ini. Dalam kami menerima anugerah-Mu oleh karena cinta kasih Yesus Kristus dan kekuatan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, membuat hati kami, hidup kami tetap merindukan akan firman Tuhan, sehingga kami bisa menjalankan kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu selama Tuhan memberikan kehidupan bagi kami. Untuk itu Tuhan, berbicaralah Engkau, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai khotbah minggu ini diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Pemirsa mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan saudara-saudaraku umat Kristiani di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Minggu ini kita melalui teks diingatkan bagaimana kehidupan ataupun karakter umat Kristiani sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kita diingatkan bahwa Allah sudah memilih dan menetapkan kita sebagai komunitas kasih dan damai. Tentunya ini menjadi satu ucapan syukur bagi kita sebagai umat pilihan yang sudah ditetapkan dan dipilih oleh Tuhan sebagai persekutuan yang tidak ada batasnya. Tidak dihalangi oleh tempat, tidak dihalangi oleh ruang dan waktu. Persekutuan umat Kristiani di seluruh dunia adalah kehidupan yang menggambarkan komunitas, persatuan, di mana di sana ada karakter yang sangat spesifik, yang khusus ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, untuk itu ada juga yang menyebut bahwa umat Kristiani di dunia ini adalah sebagai komunitas hagios, komunitas cinta kasih, komunitas membawa damai dari segala aspek kehidupan, dari segala aspek profesi. Setiap orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang dipanggil, ditetapkan, diutus sebagai duta yang hidup untuk mewujudkan cinta kasih dan perdamaian. Hidup dalam kasih dan perdamaian adalah anugerah Allah yang didemonstrasikan oleh Yesus Kristus. Dan itu hanya bisa dilakukan pada saat dia mengosongkan dirinya
Dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan matinya pun di tempat yang sangat hina, yaitu di kayu salib. Hanya demi kasih dan perdamaian, menyebabkan ia memandang bahwa seluruh manusia yang sudah berdosa, pada saat Tuhan datang ke dunia ini melalui Yesus Kristus, orang yang berdosa tidak dipandang lagi sebagai musuhnya, tapi orang yang berdosa justru dipandang sebagai umat tebusannya. Oleh karena ia telah membenarkannya dalam diri Yesus Kristus. Untuk itulah kita harus hidup dalam suasana sukacita damai sejahtera karena penuh anugerah Tuhan yang sudah dilimpahkan bagi kita orang yang percaya, pengampunannya, penebusannya, keselamatannya. Inilah yang menyebabkan kita dapat memiliki kasih dan damai dari Tuhan kita, sehingga kita dimampukan untuk hidup menghargai sesama dan seluruh ciptaan Allah. Saudara-saudara yang kekasih, teks khotbah kita hari ini dan sangat relevan, kami mengambil tema hidup dalam kasih dan perdamaian. Karena di mana Rasul Petrus, kita tahu bagaimana karakteristik Petrus yang mempunyai temperamental tinggi, emosional. Tapi pada saat memberikan pengajaran dalam kehidupan gereja mula-mula pada waktu itu, justru Petrus menunjukkan setelah dia mengalami internalisasi hidup bersama Yesus, setelah dia memahami apa yang dilakukan oleh Yesus, kerendahan, kehinaan, justru Petrus mengajak jemaat pada waktu itu yang mengalami tekanan, penderitaan oleh kekuasaan pemerintahan Romawi yang mengintimidasi kehidupan kekristenan. Dan Petrus justru di sini kita lihat dalam teks menolak praktik saling menghina. Dia sangat tidak setuju bahwa kehidupan Kristen, kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang hidup penuh dengan hinaan atau menunjukkan kebencian, kekerasan. Dan saat yang sama, ia juga mengajak untuk tidak mencaci maki, membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun orang percaya dipanggil justru untuk memberkati. Jadi kita lihat kehidupan Rasul Petrus yang sangat berbalik setelah Yesus naik ke surga dan dia melakukan tugas-tugas panggilannya. Justru sebagai seorang rasul, dia mengajak jemaat, komunitas orang-orang percaya untuk hidup dengan cinta kasih. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas hinaan dengan hinaan. Dan bahkan justru ajakan yang sangat mulia bahwa setiap orang percaya, setiap orang Kristen menghadapi kejahatan, menghadapi kekerasan, justru melakukan, menyampaikan berkat cinta kasih kepada sesama. Nasihat Petrus kepada jemaat ini bukanlah ketika hidup jemaat pada posisi nyaman dan aman, tetapi justru dalam kondisi ketertekanan oleh kekuasaan penguasa yang sangat kejam. Sebagai kelompok minoritas tanpa perlindungan dari penguasa, jemaat Petrus tak punya kemungkinan untuk menang dalam kontes saling memaki dalam kondisi yang penuh dengan kejahatan, sehingga mengabaikan hinaan dan membalas dengan kebaikan adalah jalan yang lebih bijak untuk dilakukan, sebab berbuat baik, mengusahakan perdamaian, dan memberkati orang yang berbuat jahat adalah melakukan sikap Kristus sendiri. Ajaran tidak membalas kejahatan
bukan sekedar etika yang indah atau sikap mengasihani diri, melainkan berlandaskan pada kekuatan dan kebaikan Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan saudara-saudaraku, panggilan ini, nasihat yang disampaikan oleh Petrus, ajakan yang disampaikan oleh Petrus, masih sangat relevan dalam kehidupan kita sampai hari ini, di mana kekristenan, di mana orang-orang percaya sering mendapat intimidasi dan tekanan-tekanan pada saat kehidupan kekristenan diperhadapkan terhadap sebuah kejahatan, terhadap sebuah ketidakadilan, intimidasi dan tekanan-tekanan. Nasihat Petrus, bagaimana komunitas cinta kasih, komunitas perdamaian, yaitu orang-orang percaya, harus tetap menunjukkan identitasnya, karakteristiknya sebagai gereja. Sehingga kita tidak mungkin kita tidak sanggup melawan kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak akan memperoleh kemenangan dengan begitu besarnya kejahatan, ketidakadilan yang berlaku sampai hari ini. Tapi ini adalah strategi yang sangat-sangat teologis, bahwa kehidupan Kristus menjadi patron, menjadi sebuah karakter di mana umat Kristen sampai hari ini harus menunjukkan sifat-sifat itu. Kita tahu beberapa tokoh dunia, Mahatma Gandhi, walaupun dia bukan Kristen, tapi sangat mengagumi pengajaran Kristus. Dengan pengajaran ahimsa, melawan kekerasan, tidak dengan kekerasan. Untuk itu saudara-saudara, masih ada lagi tokoh-tokoh yang lain. Martin Luther King Jr. Ini menjadi kekuatan mereka untuk mempengaruhi, mengubah kehidupan masyarakat. Saudara-saudara, kita diingatkan bahwa umat Kristiani tidak hidup sendiri sebagai komunitas tertutup di dunia ini. Gereja hidup berdampingan dengan komunitas-komunitas lain, di mana gereja dipanggil untuk melakukan tindakan-tindakan perdamaian dengan perbuatan cinta kasih terhadap sesama dan seluruh ciptaan. Semua orang Kristen, gereja dan jemaat dipanggil untuk menjadi utusan dinamis dari Injil Yesus Kristus yang merupakan kabar baik, keselamatan, menghadirkan kasih dan perdamaian sehingga kehidupan ini bisa berkembang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah kebenaran yang telah dipraktekkan oleh Kristus, yang hanya dapat ditiru oleh para pengikut Kristus. Inilah kebenaran yang unik, yang tidak dimiliki oleh persekutuan manapun di muka bumi ini. Hendaklah kiranya kita semua menaruh pikiran dan perasaan kita ke dalam pikiran dan perasaan Kristus, sehingga kita dimampukan untuk hidup seia sekata, seperasaan, mengasihi, menyayangi, dan rendah hati. Menyerahkan diri pada keadilan dan kebaikan Tuhan bukan hal yang mudah saat kita menghadapi tekanan, kesulitan seperti hari-hari ini yang kita hadapi. Namun keberadaan teman seiman merupakan bagian dari kebaikan yang Tuhan sediakan dalam menghadapi masa-masa sulit. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar yang hidup dalam persekutuannya. Saudara-saudaraku, marilah panggilan ini kita hayati untuk melanjutkan hidup persekutuan kita. Gereja-gereja di Indonesia, umat-umat percaya, umat-umat Kristen di Indonesia. Tekanan seperti apapun beratnya, intimidasi, tantangan, pergumulan apapun seberat-beratnya kita hadapi. Tapi cinta kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sudah mengaruniakan segala kelimpahan anugerah menjadikan kita mampu untuk hidup sebagai komunitas cinta kasih dan membawa perdamaian. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas firman yang telah kami dengar.
berkatilah firman yang kami dengar hari ini. Sehingga kekristenan di Indonesia dapat memberikan pengaruh untuk menyatakan cinta kasih dan perdamaian di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, buat Bapak Wakil Presiden kami, buat Bapak Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama, bersama seluruh kabinet kerja pemerintahan kami hari ini. Ya Tuhan, berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka bisa menerima hikmat daripada Tuhan dan menjalankan tugas tanggung jawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka kekuatan untuk mencintai, mengasihi, serta mewujudkan perdamaian di tengah-tengah negara kami Republik Indonesia. Dan khususnya kami mau berdoa buat seluruh rakyat Indonesia agar kami bisa berpartisipasi dalam rangka mengembangkan kehidupan cinta kasih dan perdamaian di Indonesia. Ya Tuhan, tolonglah kami, berikanlah kami hikmat untuk tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, ampunilah kami akan dosa-dosa kami. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Inilah doa kami sampaikan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara umat Kristen di Indonesia, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama untuk meneruskan kehidupan kita dan memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama edisi hari Minggu tanggal 20 September tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Kami atas nama tim Mimbar Kristen mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Agustinus P. Purba STH MA, Ketua Modramen atau Ketua Sinode Gereja Batakaro Protestan, serta doa oleh Pendeta Lisa Tarigan STH MM. Puji-pujian oleh Diaken Saul Febrata Ginting, serta rekan-rekan kami Bimas Kristen Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan pribadi dan juga gereja serta masyarakat. Gunakan masker. Dan sama seperti Jemaat GBKP Runggun Jakarta Pusat yang menyiapkan protokol kesehatan, menjaga jarak di antara jemaat dan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Nantikan Mimbar Kristen Kementerian Agama edisi hari Minggu tanggal 27 September tahun 2020, serta tetap kunjungi website kami, YouTube kami, dan Instagram kami. Komentar, like saudara, serta share saudara menjadikan semangat yang luar biasa buat kami untuk tetap melayani dalam pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.